Oke, sekarang kita masuk ke bahasan tentang distribusi normal. Distribusi normal ini sering sekali disebut dengan distribusi Gauss atau distribusi lonceng karena bentuknya seperti lonceng. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat apa sih karakteristik utama dari sebuah distribusi normal dan kemudian kenapa dia disebut sebagai normal. Oke, mari kita sekarang lihat paparan di video ini. Berikut ini merupakan representasi visual dari suatu distribusi normal. Distribusi ini memiliki istilah statistik yaitu distribusi Gaussian. Banyak juga yang menyebutnya sebagai kurva lonceng, karena bentuknya yang menyerupai lonceng. Distribusi ini berbentuk simetris, dengan mean, median, dan modusnya berada pada posisi yang sama. Dan jika kalian masih ingat tentang skewness, dalam distribusi ini tidak terdapat skewness. Bentuk kurva ini terpusat secara sempurna pada daerah mean. Kurva ini dinotasikan sebagai berikut. N menotasikan normal. Simbol lengkungan berarti distribusi, dan di dalam tanda kurung terdapat mean dan standar deviasi sebagai pembentuk utama distribusi normal. Titik tertinggi dari grafik ini berada pada bagian mean, karena bertepatan dengan modus. Sedangkan lebar kurvanya ditentukan oleh standar deviasi. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai distribusi normal, mari kita lihat contoh distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu periode kelulusan, mahasiswa Universitas Indonesia tentunya memiliki nilai indeks prestasi kumulatif yang berbeda-beda. Apabila dikelompokkan, indeks prestasi kumulatif lulusan Universitas Indonesia akan membentuk suatu kurva lonceng. Sebagian mahasiswa mendapatkan indeks prestasi kumulatif di bawah rata-rata. Mayoritas akan mendapatkan IPK sesuai dengan nilai rata-rata. Beberapa akan memiliki IPK yang di atas rata-rata. Ketika dibuat menjadi suatu fungsi distribusi, nilai-nilai tersebut akan membentuk distribusi normal. Lalu, apa yang terjadi apabila rata-rata atau mean dari suatu distribusi normal menjadi lebih besar atau lebih kecil? Dengan menjaga standar deviasi bernilai tetap, atau dalam istilah statistik, mengontrol standar deviasi, distribusi normal dengan rata-rata yang lebih besar akan menghasilkan pergeseran kurva ke arah kanan dengan mempertahankan bentuk kurvanya. Sedangkan distribusi normal dengan rata-rata yang lebih kecil akan menghasilkan pergeseran kurva ke arah kiri, dan tentunya dengan bentuk kurva yang tetap. Dalam artian lain, akan terbentuk dua kurva distribusi baru dengan nilai rata-rata yang lebih kecil ditunjukkan oleh kurva berwarna hijau dan nilai rata-rata yang lebih besar ditunjukkan oleh kurva berwarna biru. Oke, sekarang bagaimana jika kita mengubah standar deviasi namun mempertahankan mean? Dalam kondisi ini, grafik tidak bergerak, namun berubah bentuknya. Standar deviasi yang lebih besar akan menghasilkan kurva dengan persebaran yang lebih merata, atau dispersi yang lebih lebar. Hal ini membuat puncak kurva menurun dan ujung-ujungnya menjadi lebih tebal, atau thicker tails. Sebaliknya, standar deviasi yang lebih rendah menghasilkan dispersi yang lebih kecil, sehingga lebih banyak data di tengah, dan ujung-ujungnya semakin tipis, atau biasa disebut dengan thinner tails. Hasilnya, perubahan standar deviasi membuat ketiga kurva memiliki mean yang sama, namun dengan kondisi puncak dan ujung yang berbeda. Oke, bagaimana teman-teman dengan paparan tentang distribusi normal tadi? Apakah sekarang kita semuanya sudah paham tentang bagaimana kita menggunakan distribusi normal, terutama untuk memecahkan masalah-masalah dalam statistik, dalam melakukan aplikasi untuk deskriptif statistik? Kalau misalkan belum, kita coba ulangi, kita kembali ke materinya, dan kemudian setelah oke, maka kita bisa masuk ke inferensial.